Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran ekonomi. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan dalam ekonomi. Di sini ada beberapa sub yang akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama kita membahas tentang pengertian kelangkaan ekonomi. Yang kedua kita membahas tentang penyebab. Yang ketiga kita membahas tentang jenis-jenis kelangkaan dalam ekonomi. Yang keempat kita akan membahas dampak dari kelangkaan dalam ekonomi. Dan terakhir kita akan membahas bagaimana solusi dalam menghadapi kelangkaan dalam ekonomi. Oke, yang pertama kita bahas tentang kelangkaan. Oke, di sini dijelaskan bahwa kelangkaan yaitu suatu keadaan yang terjadi di mana suatu produk, baik barang maupun jasa, sulit atau bahkan tidak ditemukan sama sekali di masyarakat. Oke, selanjutnya di sini adalah tentang bagaimana penyebab kelangkaan. Di sini ada dua faktor yang menyebabkan kelangkaan dalam ekonomi terjadi. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua di sini adalah faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Contohnya di sini adalah masyarakatnya malas, keadaan alam, terjadi bencana alam di sekitar wilayah tersebut. Yang kedua di sini adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan masyarakat. Contohnya ini terjadi bencana alam di luar wilayah yang menghasilkan atau mengirim barang ke wilayah tujuan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kelangkaan. Di sini bisa dilihat bagaimana jenis kelangkaan. Yang pertama di sini adalah kelangkaan buah-buahan, yang kedua ada kelangkaan umbi-umbian, yang ketiga ada kelangkaan kacang-kacangan, yang keempat ada kelangkaan sayur mayur ya, yang kelima ada kelangkaan ikan, daging dan telur. Sedangkan yang keenam atau yang terakhir di sini adalah kelangkaan BBM dan gas. Ini adalah jenis-jenis kelangkaan yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya di sini adalah dampak dari kelangkaan. Di sini ada dua dampak yang dihasilkan dari kelangkaan. Yang pertama adalah dampak negatif. Di sini tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat. Yang kedua, harga menjadi tak terkendali atau naik. Yang ketiga, di sini terjadi penimbunan barang. Sedangkan yang terakhir di sini adanya terjadi tindakan kriminalitas. Selanjutnya dampak positifnya, ternyata kelangkaan ini menimbulkan dampak positif, yaitu adanya penemuan-penemuan dan inovasi baru. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya di sini solusi dalam kelangkaan. Yang pertama di sini adalah adanya kebijakan pemerintah baik dalam distribusi barang maupun harga barang itu. Yang kedua di sini menggunakan barang sesuai keperluan dan tidak berlebihan dalam penggunaan barang tersebut. Sedangkan yang ketiga di sini adalah menjaga kelestarian alam sehingga terjaga kebutuhan masyarakat ini. Mungkin kiranya inilah materi pada kesempatan hari ini tentang pembahasan kelangkaan dalam ekonomi. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.